Waalaikumsalam. Ya, Bahwa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ini dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hari ini adalah diskusi dosen FTIK yang ketiga ya Pak ya. Terima kasih yang saya hormati Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, dan seluruh peserta yang hadir dalam diskusi dosen di Zoom ini. Nah, hari ini ada 2 pemateri. Yang pertama Bu Fadila Yusuf. Saya mau tanya siapa yang mau duluan ini? Siapa yang duluan masuk? Dila berarti. Oke, Bu Dila duluan ya. Siap. Hari ini ada 2 pemateri, Bu Fadila Yusri dari dosen pendidikan bimbingan dan konseling dan Miss Eliza dari PBI. Oke, kalau Bu Dila bicara tentang materinya sudah di-share, cuman saya berikan sedikit pembukaan tentang kompetensi konselor. Kan kita tahu di FTIK ini kan semua FTIK menyiapkan mahasiswa untuk menjadi guru. Nah, sedangkan pada proses PPL, PK itu kan mereka tidak menjadi guru di sekolah. Tapi ada kemampuan khususnya. Nah, itu nanti akan dibahas. Kemudian Miss Eliza bicara tentang kampung Inggris Canduang. Apakah iya? Yang pernah ada? Nah, saya yang pernah tahu itu kan kampung Inggris yang ada di Pare. Nah, ini yang di Sumatera Barat ada di Canduang. Nah, nanti akan dibahas oleh Bu Eliza. Kemudian, baik untuk tidak memperpanjang mukadimah, silahkan waktu dan tempatnya senyaman mungkin Bu Dila untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam virtual meeting. Pertama dan utama sekali, barangkali tidak dapat kata yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga sampai saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan masih bisa berkumpul walaupun secara virtual dalam pertemuan diskusi dosen yang ketiga ini. Kemudian salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Semoga kita selalu dalam panji beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak-bapak Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukit Tinggi. Kemudian Ani sebagai moderator dan Uni Eliza sebagai pemakalah bersama dengan saya hari ini. Dan yang teristimewa adalah semua Bapak Ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukit Tinggi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita punya kesempatan untuk menyampaikan materi, kan coba untuk share. Bapak Ibu bisa melihat nah, Bapak Ibu di layar itu sudah muncul slide tentang penguasaan kompetensi konselor oleh mahasiswa prodi bimbingan dan konseling IAIN Bukit Tinggi yang akan mengikuti program PPL. Nah, mengapa tertarik untuk melakukan ini? Sebab semenjak tahun 2015 ketika PL, bahkan sebelum itu sudah banyak kejadian, bahkan setiap kali PL terjadi yang punya masalah itu mahasiswa BK, yang punya masalah mahasiswa BK. Terlebih-lebih mahasiswa BK tidak kompeten melakukan pelayanan, tidak bisa menyusun program dan lain sebagainya. Sehingga hal itu membuatlah tergelitik untuk mencoba melakukan penelitian di tahun lalu kepada mahasiswa yang akan melakukan PPL. Nah, yang latar belakang selain itu adalah ini latar belakang penelitian. Nah, sebenarnya kompetensi itu merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap individu yang akan bekerja secara profesional.
mau dia berkiprah secara profesional di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, maupun di bidang-bidang lainnya. Nah, jangankan untuk berkiprah secara profesional, bekerja saja kita harus memiliki kompetensi, misalnya saja menjadi seorang supir, menjadi tukang angkat pun perlu kompetensi, apalagi untuk berkiprah secara profesional. Nah, kesanggupan seseorang dalam menunjukkan kinerja terbaik yang diembannya itu tergantung pada kompetensi yang dikuasai. Jadi baik atau buruk orang untuk melakukan suatu pekerjaan tergantung kompetensinya. Jangan kita meremehkan suatu orang yang dari tampilannya tidak meyakinkan, tapi kompetensinya bagus. Nah, sebenarnya seperti yang katakan tadi, apapun jenis profesi itu menuntut kompetensi tertentu. Nah, konseling itu merupakan salah satu bentuk profesi yang berkembang di Indonesia. Nah, pelaku profesinya dikenal juga dengan konselor. Nah, kalau di sekolah, konselor itu dikenal dengan istilah guru bimbingan dan konseling. Nah, seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, konselor itu sudah dimasukkan ke dalam kualifikasi pendidikan setara dengan guru, dosen, pamong, widya iswara, dan fasilitator. Jadi meluruskan pernyataan Ani tadi, konselor memang tidak selamanya guru, karena ada konselor yang bekerja di bidang swasta. Tapi guru pembimbing dengan status konselor itu adalah guru, karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dijelaskan bahwa dia adalah salah satu dari 8 jenis tenaga pendidik yang diakui oleh negara. Nah, kemudian secara terminologi, M. Harifin itu menjelaskan kompetensi adalah kemampuan yang diperlukan oleh individu untuk melakukan tugas. Nah, lalu apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor? Karena konselor adalah pendidik, maka kompetensi konselor juga tidak jauh dari kompetensi pendidik pada umumnya. Apa itu? Ada kompetensi pedagogik, kepribadian, kemudian ada profesional, dan yang terakhir kompetensi sosial. Sama dengan pendidik pada umumnya. Nah, Permendikbud yang menjelaskan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi konselor secara spesifik itu terdapat pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2007. Nah, berikutlah akan jabarkan sedikit tentang kompetensi konselor tersebut. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Nah, konselor juga harus menguasai teori dan praktis pendidikan, mampu mengaplikasikan secara bagus pemahaman tentang itu, kemudian menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jenjang dan satuan pendidikan. Kemudian secara kepribadian, yang pertama konselor itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menghargai dan menjunjung tinggi kemanusiaan, individualitas, lalu menunjukkan integritas dan stabilitas, menunjukkan kinerja yang berkualitas tinggi. Nah, berikutnya kompetensi konselor yang dimiliki oleh konselor mengimplementasikan kolaborasi intern dalam bekerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan bimbingan dan konseling, kemudian mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Nah, yang terakhir ini adalah kompetensi yang memang menyangkut pada bidang bimbingan dan konseling itu sendiri, yaitu kompetensi profesional. Yang pertama, guru BK itu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Kemudian menguasai kerangka teoritik dan praktis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan konseling, kemudian mengimplementasikan program tersebut secara komprehensif, menilai program yang telah dilakukan, kemudian memiliki kesadaran dan komitmen terhadap profesinya. Lalu yang terakhir adalah menguasai konsep dan praksis penelitian dalam konseling. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh konselor untuk mengembangkan kompetensinya adalah dengan mengikuti pendidikan jabatan seperti yang ada di IAIN Bukit Tinggi. Jadi kita memiliki salah satu jurusan, yaitu jurusan bimbingan dan konseling, untuk mendidik calon konselor agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap untuk menjadi seorang yang profesional di bidang bimbingan dan konseling. Nah, muara terakhir setelah kita berikan teori dari perkuliahan adalah PPL. Nah, di PPL itulah kita akan melihat apakah mahasiswa kita mampu untuk melakukan apa yang telah kita bekali selama perkuliahan atau tidak. Nah, pada umumnya semua penyelenggara pendidikan itu pasti punya kompetensi umum minimal. Jadi ada kompetensi umum minimal yang harus dikuasai dulu oleh calon konselornya sebelum si calon konselor diturunkan ke lapangan. Begitu juga halnya dengan IAIN Bukit Tinggi.
Tapi berdasarkan beberapa fenomena dalam beberapa tahun belakangan ini, masih juga didengar keluhan DPL, guru BK-nya tidak mampu membuat program, guru BK-nya tidak terampil dalam melakukan layanan, guru BK-nya tidak bisa membuat RPL dan lain sebagainya, sehingga banyak kampung di sekolah yang merasa kecewa dengan mutu dari calon konselor yang kita keluarkan. Jadi hal inilah yang melatar belakangilah untuk melakukan penelitian secara deskriptif saja tentang bagaimana sebenarnya penguasaan mahasiswa kita yang akan PL terhadap kompetensi konselor yang harus dimiliki mereka untuk PL. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang deskriptif saja, cuma untuk mengungkap apakah iya mereka sudah memiliki kompetensi umum minimal untuk melakukan kegiatan PL. Kemudian populasinya adalah seluruh mahasiswa PL yang akan mengikuti EPLBK tahun lalu, itu 151 orang. Nah, sampel karena 151 rasanya kalau diambil 30% terlalu sedikit, sehingga menyebarkan angket kepada semua mahasiswa, sebab mahasiswa masih bisa ditemui pada waktu itu. Nah, instrumennya adalah yang langsung sendiri menggunakan multiple choice. Jadi seperti tes yang dalam hal itu ada benar salah dari jawaban mereka. Jadi berdasarkan itu nanti akan dilakukan penilaian dengan dianalisis dengan menggunakan statistik sederhana. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini untuk mengelompokkan kriteria deskriptif hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu tidak mengecewakan Bapak Ibu. Dari kompetensi pedagogik, mahasiswa kita punya rata-rata persen itu 77,7. Bisa dikategorikan sudah tinggi. Jadi tidak ada lagi yang perlu diragukan dari kompetensi pedagogik mereka gitu, berdasarkan jawaban yang mereka berikan pada instrumen multiple choice yang buat. Kemudian dari kompetensi kepribadian juga sudah dikategorikan tinggi dengan persentase 79,3%. Nah, jadi kadang-kadang ada mengatakan guru BK-nya sombong dan lain sebagainya. Nah, itu yang barangkali mungkin penyesuaian diri siswa dan lain sebagainya, itu juga nanti kan kita bahas. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial. Nah, untuk kompetensi sosial itu rata-ratanya 70,2. Juga sudah dalam kategori tinggi. Jadi bisa dikatakan mereka sudah mampu untuk melakukan sosialisasi dengan baik di sekolah tempat mereka melakukan PL. Walaupun terkadang masih ada juga keluhan dari guru kamu. Dan yang terakhir ini menyangkut kompetensi kebekaan. Barangkali ini patut kita bahas satu persatu karena barangkali ini yang paling sering dikomentari oleh guru pamung di sekolah. Nah, dibandingkan dengan 3 kompetensi sebelumnya dengan persentase untuk masing-masing sub topik atau sub indikator itu sudah di kategori 7 ke atas. Sementara untuk kompetensi profesional sendiri itu masih ada yang di bawah. Nah, yang pertama menguasai konsep asesmen itu sudah dalam kategori tinggi 76,4%. Kemudian menguasai kerangka teoritik praksis bimbingan dan konseling sudah bagus 70,5%. Nah, yang masih kurang dianggap adalah merancang program, itu hanya 57,2%. Sementara merancang program adalah hal yang penting yang harus dikuasai oleh calon konselor di sekolah. Mengapa? Karena konselor di sekolah tidak sama seperti guru. Mereka tidak memiliki kurikulum yang bisa diturunkan nanti menjadi KI, menjadi KD, dan lain sebagainya. Tapi BK itu akan bekerja ketika mereka mampu membuat program sendiri. Tapi anak kita dalam hal ini barangkali perlu ditingkatkan. Yang kedua, mengimplementasikan program. Jadi menerapkan program itu mereka juga sepertinya perlu ditingkatkan lagi. Karena masih dalam kategori cukup 59%. Kemudian untuk proses penilaian proses dan hasil sudah bagus, mereka sudah mampu untuk menilai kinerja mereka, walaupun tadi mereka terkendala untuk melaksanakannya. Nah, ini yang menjadi catatan. Mereka terkendala dalam mengimplementasikan, tapi mampu menilai. Kemudian yang keenam, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesi. Nah, ini juga masih belum etika profesi. Kadang-kadang sepertinya di lapangan itu mereka ditekan oleh guru pamong untuk menyampaikan si A masalahnya apa, si A masalahnya apa, si B itu apa yang terjadi dengan dia. Karena nanti setelah kamu keluar dari sekolah ini kan si A dan si B itu akan saya menanganinya. Sehingga
siswa atau mahasiswa kita kadang-kadang walaupun tidak dengan sukarela bercerita juga kepada guru pamongnya tentang masalah yang dialami oleh siswa. Nah, yang paling rendah itu adalah persentase menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Nah, ini yang membuat barangkali banyak mahasiswa BK yang tidak mampu menyelesaikan pendidikannya di 4 tahun pas secara banyak gitu. Barangkali ada yang tamat 4 tahun pas, tapi tidak berapa orang. Nah, ini kompetensi profesional yang dimiliki oleh mahasiswa kita masih dalam kategori rata-ratanya 59,3 itu cukup. Nah, jadi secara umum penguasaan kompetensi konselor oleh mahasiswa BK yang akan PL tahun lalu itu adalah 71,6%. Jadi masih dalam kategori tinggi. Nah, Bapak Ibu sebenarnya penguasaan kompetensi konselor oleh mahasiswa itu dikategorikan tinggi dan ini presentasi rata-ratanya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya sebenarnya mahasiswa kita itu sudah memiliki kompetensi yang mumpuni untuk melakukan tugas tanggung jawab sebagai guru bimbingan dan konseling di lapangan. Cuman barangkali yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi profesional yang memang menyangkut bidang BK sendiri. Ada banyak faktor yang barangkali mempengaruhi ini mahasiswa untuk tidak memiliki kompetensi secara bagus di bidang profesional. Keragaman RPS yang memang sudah menjadi sudah menjadi masalah yang selalu terjadi seperti itu. Kadang-kadang dosen luar biasa diserahkan saja untuk membuat RPS sendiri sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi terima kasih pada Bu Dekan untuk tahun ini telah menyeragamkan RPS yang sudah dipakai oleh mahasiswa BK dan dengan diketahui oleh Ketua Rumpun Keilmuan. Diharapkan ke depannya pelaksanaan PLBK itu bagus dan tidak ada lagi komplain dari si pemakai. Dan alhamdulillah di PL yang terakhir itu tidak mendengar lagi hal-hal yang negatif untuk pelaksanaan PL oleh mahasiswa BK. Barangkali catatan untuk kami di BK adalah kita perlu meningkatkan lagi secara signifikan kemampuan mahasiswa BK di bidang profesionalnya. Jadi barangkali dosen-dosen yang mengampu mata kuliah terkait dengan kemampuan profesional perlu mengadakan ulun rembu bagaimana cara supaya bisa mendongkrak kemampuan profesional mahasiswa kita sehingga tidak dinomorduakan lagi dari perguruan tinggi lain di Sumatera Barat. Barangkali itu hasil penelitian yang bisa saya sampaikan untuk diskusi dosen pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan lagi kepada Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Dila sudah memaparkan hasil penelitiannya tahun lalu tentang bagaimana kompetensi dari mahasiswa BK yang akan melakukan PPL. Dan ternyata memang ada sedikit masalah ya yang ditemukan. Nah, masalahnya itu juga sudah dibahas tadi. Nanti kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, kita buka nanti. Saya silakan kepada Miss Eliza untuk menyampaikan materinya tentang bagaimana sih kampung Inggris yang ada di Canduang tuh. Silakan Miss Eliza, waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih moderator. Bisa Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Oke, bisa. Yang saya hormati Bu Dekan dan beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, kemudian juga kepada moderator dan Fadila Yusri sebagai pembicara juga hari ini, dan terutama sekali kepada Bapak-bapak Ibu yang menghadiri meeting room hari ini pada diskusi dosen. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang kampung Inggris yang ada di Canduang. Ini baru data awal yang saya dapatkan karena susahnya menghubungi informan. Jadi baru sedikit data yang saya dapatkan. Datanya itu berbicara tentang pionir dari program
kampung Inggris tersebut, kemudian tempat pelaksanaan, pembelajaran, materi, peserta, kemudian sedikit tentang proses pengajaran, dana. Hanya itu yang bisa akan saya sampaikan pagi ini. Kita lihat dulu kepada pionirnya. Nah, program Kampung Inggris yang ada di Canduang ini itu dipelopori oleh Bapak Romeo Rizal Panji Alam. Nah, beliau itu adalah seorang ekonom, seorang bankir, dan seorang profesional. Pendidikannya sudah sampai S3, S1 di UNY, S2-nya Universitas di Filipina, dan S3-nya di George Washington, USA. Kemudian karir beliau itu, nah, beliau itu pernah sebagai Direktur Program Transformasi Bank Indonesia 2002 sampai 2005, kemudian sebagai staf ahli gubernur 2005 sampai 2006, kemudian Direktur Regional Bank Indonesia wilayah 9 dan wilayah 8, Presiden Komisaris beberapa PT, dan juga beliau sebagai penasehat investasi di beberapa perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaan program ini ada di Dusun Kayu Rantiang. Dusun Kayu Rantiangan, Kanagarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, pembelajaran itu berlangsung di alam terbuka, seperti di jalan-jalan desa, kemudian ada juga yang di dekat sawah gitu. Sekali-sekali itu pembelajarannya dilaksanakan dalam ruangan, tapi ruangannya itu ruangan kecil saja, jadi bukan ruangan kelas seperti kelas-kelas yang formal. Kemudian juga ada didukung dengan fasilitas internet, dengan mendatangkan mobil internet ke lokasi tersebut. Pembelajaran dilaksanakan berkelompok, maksimal itu 10 orang, sesuai dengan level kemampuan dari kelompok tersebut. Pembelajaran dilaksanakan 2 kali seminggu pada Sabtu sore dan Minggu pagi, selama lebih kurang 2 jam. Nah, dalam pembelajaran juga diterapkan sistem mentor, yaitu yang senior atau yang lebih besar itu mengajar yang lebih kecil. Nah, materinya itu lebih banyak memberikan motivasi supaya bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, sekali mereka juga diajak rehlah atau jalan-jalan gitu. Lebih ke percakapan materinya. Dan ada menggunakan alat peraga yang berupa hasil kopian, kemudian dibagikan kepada para peserta. Nah, pesertanya mulai dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, ada juga yang berasal dari umum, laki-laki dan perempuan. Awalnya, pada awal berdirinya program tersebut, partisipannya itu hanya warga desa Kayu Rantiangan. Kemudian setelah beberapa saat berjalan, ada juga warga dari jorong lain yang mengikuti program tersebut, walaupun mereka masih dalam satu kecamatan. Nah, pengajarnya itu adalah dosen-dosen muda dari UNAN, dari UNP, dan ada dari tempat lain, tapi informan lupa dari mananya gitu. Nah, kemudian ada juga didatangkan native speaker. Bentar. Mengajar. Kemudian dananya. Dananya pada awalnya ditanggung oleh Bapak Romeo. Setelah berjalan beberapa saat, kemudian beliau
meminta kepada masyarakat untuk berpartisipasi sebagai donatur. Wait a minute. Oke. Nah, awal terbentuknya itu adalah pada 7 Juli 2012. Dan Kampung Inggris ini juga menjadi tempat untuk studi banding bagi guru-guru dari luar daerah, tapi masih dalam wilayah Sumatera Barat. Dan kemudian dijadikan sebagai percontohan untuk diadakan juga di daerah Pariaman dan 50 kota. Nah, dari sebuah referensi yang saya baca, kota lain juga tertarik seperti Bandung, Bali, dan kalau nggak salah juga mana namanya itu, di Riau, Pekanbaru. Nah, peserta tidak dipungut bayaran, peserta juga diberi makanan ringan. Ini ada beberapa dokumentasi. Ini Bapak Romeo beserta native speaker. Kemudian ini ada launching English community yang ada di sana. Ini proses pembelajaran yang berlangsung di sana. Jadi nampak sama kita di sini ini di jalan-jalan kampung tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada pembelajaran di pinggir sawah. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mungkin bisa menjadi masukan untuk kita nantinya mengadakan pengabdian khususnya bagi dosen bahasa Inggris barangkali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hal yang baru. Ya, sama-sama Miss. Ini adalah informasi yang baru saya dapatkan bahwa ternyata di Sumatera Barat tuh ada yang namanya Kampung Inggris juga, seperti yang karena selama ini yang saya tahu cuma ada Kampung Inggris itu yang ada di Pare. Tapi ternyata ada loh di Sumbar ini. Memang walaupun belum seterkenal Kampung Inggris yang di Pare, memang kan karena masih baru 2012 aja kan. Kalau yang di Pare itu sudah lama, sejak tahun 1977 kayaknya. Tahun 77 ya, sudah cukup lama. Jadi wajar dong. Tapi sayangnya sekarang nggak jalan lagi. Oh, aduh. Itu makanya judulnya ada yang pernah ada gitu. Oh iya ya. Oke lah. Baik, untuk tadi pemateri sudah memberikan bahan untuk kita diskusikan bersama. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sebenarnya tadi saya mau share, kalau nanyanya sih bisa lewat chat, tapi kalau memang mau langsung juga nggak masalah deh, biar keluar suaranya. Silakan kepada Bapak Ibu yang berminat. Oh, ini sudah ada nih dari Pak Charles. Kenapa muncul Kampung Bahasa Inggris serta prestasi apa yang diraih di kampung tersebut dalam hal belajarnya? Kemudian sama juga pertanyaan dari Bu Revlinda juga sama. Ini pertanyaannya untuk Miss Eliza ya, tentang Kampung Inggris. Nah, untuk sementara 2 hal itu aja dulu, yang pertanyaan itu tentang latar belakang dan apa sih yang pernah ada prestasi diraih oleh kampung itu. Silakan Miss. Ada yang nanya tuh Miss. Baik. Iya. Terima kasih moderator Pak Charles dan Bu Revlinda. Kenapa munculnya Kampung Inggris dan prestasi apa yang pernah diraih oleh kampung tersebut? Pertanyaan itu juga tidak bisa dijawab oleh informan saya, karena informan saya bukan informan kunci. Itu menghubungi beliau pun susahnya minta ampun, dan kemarin janji ketemu 2 hari yang lewat, janji ketemu tapi nggak bisa juga karena beliau sibuk ngurus-ngurus mau jadi kepala sekolah. Jadi belum bisa dijawab gitu. Kampung Inggris ini dipelopori oleh beliau itu dan udah menjadi semacam percontohan untuk diterapkan di Pariaman gitu.
Jadi awalnya kampung Inggris di Canduang dulu, baru ada di Pariaman. Tapi sampai sekarang yang di Pariaman itu juga sudah berhenti kabarnya, karena yang mengajarnya itu dua orang itu resign. Kalau nggak salah karena lulus PNS atau gimana gitu. Iya Bu Anis, ada kampung Inggris di Pariaman Bu Anis. Bu Anis juga mungkin juga nggak tahu barangkali, karena udah ini juga, karena udah hilang juga. Gimana kemarin itu ya? Yang saya ingat yang dua itu yang disebutkan oleh informan, ada di Pariaman dan ada di daerah Putus Angka, itu apa namanya tuh? Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk dua pertanyaan itu. Saya kembalikan pada moderator. Ani, suaranya nggak ada, Ani. Suaranya nggak keluar, Ani. Oh iya Pak ya. Oke, lupa unmute-nya Pak. Oke, sebenarnya ini ya bagus kan kalau kampung Inggris. Nah ini benar-benar tadi kata Miss Elijah bahwa ini udah bisa jadi bahan untuk dosen-dosen PBI untuk pengabdian atau mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam ini. Mana tahu bisa berkembang seperti kampung Inggris yang di Pare itu kan luar biasa, sangat luar biasa menurut saya. Nah, kemudian nih ada pertanyaan untuk Bu Dila dari Bu Azmatul Khiriah. Penguasaan kompetensi ini sudah diteliti pada mahasiswa angkatan berapa dan apakah semua angkatan pada kompetensi profesional tidak setinggi pada kompetensi yang lainnya? Ini kenapa kira-kira Bu? Dan kita sebagai dosen apa yang hendaknya kita lakukan dan kita berikan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan kompetensi yang harus dicapai tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pertanyaan saya juga tuh. Saya tadi mau nanya sebenarnya ke Bu Dila, apa yang ideal harus dilakukan oleh dosen-dosen BK yang terutama yang punya gelar di belakang Kons ya, Bu Dila nih salah satunya. Itu kan sangat bertanggung jawab untuk menciptakan kompetensi, meningkatkan kompetensi yang mahasiswa BK itu tadi. Silakan Bu Dila. Baik. Terima kasih Ani. Ya. Kita akan langsung tanggapi pertanyaan dari Bu Sari. Yang pertama, penguasaan kompetensi itu sudah diteliti pada mahasiswa angkatan berapa? Nah, tadi kan di judul sudah dinyatakan bahwasanya itu hanya diteliti bukan untuk kepada seluruh mahasiswa, melainkan hanya kepada mahasiswa yang akan PL saja, untuk melihat apakah mereka sudah menguasai kompetensi yang harus mereka miliki sebagai seorang calon guru bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, kemudian untuk semua angkatan apakah sudah atau belum? Jawabannya belum, karena kalau semua angkatan kita berikan, angkatan yang masih di bawah itu kompetensi profesional sangat minim sekali, terutama anak-anak semester 2 atau semester 1. Nah, mengapa? Karena mereka pada umumnya belum belajar mata kuliah yang bersifat profesional di bidang bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, cuma dilakukan pada mahasiswa di semester yang akan melakukan PL saja, semester 7. Kemudian yang kedua, pada kompetensi profesional tidak setinggi pada kompetensi lain. Kenapa kira-kira? Barangkali tuntutan perkuliahan kami memang terlalu tinggi. Nah, bimbingan dan konseling itu memang menuntut mahasiswa terampil, bukan hanya tahu. Untuk apa mahasiswa tahu tentang pengertian konseling kelompok, pengertian konseling perorangan, tapi ketika disuruh praktek itu tidak mampu. Sehingga memang untuk mata kuliah praktek itu tuntutannya sangat tinggi. Sehingga barangkali mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol diri mereka, tidak memiliki kemampuan untuk memanage waktu, dan tidak memiliki kemampuan untuk memanage diri mereka, itu akan merasa tertekan dengan tuntutan-tuntutan perkuliahan.
Bahkan di beberapa perguruan tinggi termasuk IAIN tinggi itu terkenal kalau sudah bawa buku tebal-tebal, buku laporan tebal-tebal itu sudah ketahuan itu mahasiswa BK. Bahkan bisa nggak tidur 3 hari 3 malam hanya bikin laporan untuk setebal bantal, setebal kasur untuk dibawa tidur. Mengapa? Karena memang itu keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Nah, barangkali ini cross check sedikit untuk kita bersama. Mahasiswa input mahasiswa kita itu tidak bisa disamakan dengan input mahasiswa lainnya. Misal mahasiswa di perguruan tinggi yang sudah menyelenggarakan BK puluhan tahun di Kota Padang itu, ketika dibiarkan tanpa dosen, dan dosen mengatakan saya tidak akan masuk hari ini, Anda bahas materi tentang 1, 2, 3, 4, 5. Mereka duduk di dalam kelas membahas itu. Keluar-keluar mereka punya pemikiran tentang mata kuliah itu, punya pendapat tentang mata kuliah itu, punya ide-ide tentang mata kuliah itu. Kalau mahasiswa kita, Anda masuk dulu di dalam kelas, saya terlambat 10 menit karena ada rapat belum selesai di fakultas. Wow, apakah mereka dalam kelas? Jawabannya tidak, ibu-ibu dan bapak-bapak, mereka keluar. Bahkan walaupun tidak ke kantin, sekurang-kurangnya mereka duduk di lorong, ketawa-ketawa, cerita-cerita. Nah, itu beda input mahasiswa kita dengan mahasiswa lainnya. Barangkali apa yang perlu bisa kita lakukan? Nah, kami di BK menyadari bahwasanya kadang-kadang kesabaran itu ada batasnya gitu. Kadang berpikir ini anak orang dikasih makan apa sehingga tidak bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tapi memang tanggung jawab kita sebagai seorang dosen harus sabar dan tabah menghadapi mereka. Nah, apalagi dengan tingkatan kemampuan yang berbeda-beda. Bahkan untuk saat sekarang ini saja BP baru semester 2 itu mahasiswa yang masuk dengan lulus PAN PTKIN itu kompetensinya jauh di bawah mahasiswa yang lulus secara pilihan mandiri. Misalnya mereka memilih sendiri untuk di BK, bukan yang PAN PTKIN. Saya dengan Bu Yeni yang belajar keterampilan semester ini itu angkat tangan. Belajar bertemu tatap muka saja itu masih nego tugas. Masih tidak mau melakukan ini, tidak mau melakukan itu. Apalagi kemarin daring itu Bapak Ibu. Diminta untuk mengumpulkan video konseling dari 32 yang mengumpulkan yang 15, 16, 17. Lalu bagaimana cara kita untuk mengomentari, memberikan masukan. Nah, barangkali kami butuh saran dari Bapak Ibu semua apa yang perlu kita lakukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Dikatakan mereka seperti semua, tidak juga. Ada juga yang mau mengikuti itu. Ada juga yang memang tidak keberatan untuk hal itu. Tapi ya gitulah perbedaan mahasiswa antara satu dengan yang lainnya. Lalu tadi Ani menohoknya apa yang bisa dilakukan oleh dosen-dosen yang dengan gelar konselor. Konselor itu pendidikan vokasi Ani, lebih kepada praktik. Kalau di dokternya kami mengambil gelar dokter. Nah, jadi ada koasnya menjadi seorang konselor. Kalau dipraktekkan yang harusnya dimiliki oleh konselor itu kepada mahasiswa kita berdiri sampai barangkali kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Mengapa? Dalam satu semester kami konselor harus mengkonselingi 45 orang untuk bisa menyamakan satu mata kuliah. Mahasiswa kita saja untuk mengkonselingi satu orang itu sudah banyak negonya. Bu, yang satu orang itu bisa begini enggak, Bu? Bisa begitu enggak, Bu? Boleh yang ini enggak, Bu? Boleh yang itu enggak, Bu? Atau waktunya jangan selama itulah, Bu, 15 menit saja. Nah, barangkali hal-hal yang seperti ini yang kita masih kalau kita terlalu keras, jawabannya Ibu tuh tidak, Bu Dila tuh jahit, dan lain sebagainya. Nah, barangkali hal-hal yang seperti itu kan kalau terlalu lembek, kita lepaskan ke lapangan, saya tidak menerima mahasiswa BK untuk PL di sini. Atau yang paling menyakitkan tuh pernah dengar begini Bapak Ibu, mahasiswa kita sama-sama masukkan lamaran, dan menurut mahasiswa yang masuk itu kompeten orangnya. Tapi apa kata pihak sekolah tidak mau menerima mahasiswa yang tinggi, tinggal saja mahasiswa yang dari UNP. Aduh, sakitnya tuh tidak terbayang gitu. Kita sudah begitu mengusahakan mahasiswa kita supaya memiliki kemampuan. Dan bahkan mereka kompeten kok, gitu. Tapi kenapa di nomor 2 kan? Jadi memang barangkali perlu hal-hal kreatif untuk membuat mereka mau mengikuti apa yang seharusnya mereka butuhkan di lapangan. Barangkali itu yang bisa jawab untuk pertanyaan Ibu Sari. Silakan Ani, kembalikan kepada Ani. Oke, terima kasih. Memang cukup dilematis ya ketika persoalan input
mahasiswa kita yang memang agak sedikit tidak berkualitas kalau untuk ke ini. Tapi kan di proses nanti di perkuliahan kan dibentuk walaupun tidak hasilnya maksimal seperti yang kita inginkan sebenarnya. Gitu. Nah, tadi ada beberapa masukan. Sebenarnya ada tadi dari Bu Dila yang pengen urun rembuk dari Bapak Ibu bagaimana sih harusnya memperlakukan mahasiswa. Tadi kan ada sempat pertanyaan Bu Dila. Tanggapan dari Bapak Ibu dosen yang lainnya, Bu Dekan mungkin, Pak Wadek. Iya kan Bu Dila? Iya, karena kadang-kadang kita menginginkan mereka untuk menjadi seorang singa gitu, tapi di akhir-akhirnya mereka tetap menjadi kucing, lemah jiwa dan raga. Iya, maksudnya kalau ini menjadi singa kan mereka berani untuk bersaing dengan apa. Pada akhirnya mereka menjadi kucing yang menurut manut dan apa gitu tanpa ada gebrakan tersendiri gitu. Kadang-kadang kita kecewa juga. Oke, bagaimana Bu? Pak? Ditanggapi ya nih? Iya Pak. Tadi kan Bu Dila meminta masukan dari Bapak Ibu, mana tahu ada. Bu Dila kan sekarang narasumber dulu, nanti dikhatam oleh Bu Dekan ya. Nah, nanti mungkin kan ini kan tanggung jawab kita semua ini. Iya, mahasiswa yang seperti itu tanggung jawab kita semua. Dan kita maklum memang dari latar belakang itu sangat beragam gitu. Tapi di sisi lain kita kan punya efek positif juga dengan mahasiswa yang beragam ini. Jadi kalau kata pepatah orang Minang itu masing-masing kita punya fungsinya. Walaupun memang dia tuli, dia buta, atau kemampuan akademiknya rendah gitu ya. Jadi ini kita ambil positifnya dan kita berupaya untuk yang terbaik untuk mahasiswa ini. Walaupun di sisi lain kita belum sukses menjadikan mahasiswa jadi seorang singa itu, dia tetap jadi kucing gitu. Jadi tapi hal-hal yang kurang baik nanti tentu kita berupaya untuk lebih baik gitu. Tapi namanya ini kerjanya di dunia yang dikerjakan oleh manusia, tentu pasti ada kekurangannya gitu dari apa yang kita lakukan dari mahasiswa yang potensinya beragam tadi gitu. Nah, tapi kita bersyukur orang BK sudah melakukan penelitian mengidentifikasi mahasiswa kita dari berbagai latar belakang input gitu ya. Dan kemampuan gitu. Ini jadi bahan bagi kita. Jadi ini sangat berharga bagi kita untuk memperbaiki sistem pembelajaran kita, ya, pendekatan kita ke mahasiswa seperti apa gitu ya. Jadi ibarat ibarat orang hidup kita ini butuh masih proses berjalan ini untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mahasiswa kita itu. Okay. Itu tambahannya Bani ya. Ya. Mungkin yang Saya lain tambahkan ada dikit gitu. Bani. Iya. Saya lihat Pak Charles sudah menghidupkan mikrofonnya seperti sudah sangat tidak sabar untuk ngomong nih. Silakan Pak Charles. Saya begini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Is ya. Kalau ini kan yang diteliti kan baru mahasiswa baru ya. Iya Bu Dila. Udah sarjana belum? Iya Pak. Udah sarjana kan? Belum Pak, yang akan PA Pak. Artinya dia kan masih mahasiswa ya. Jadi ada proses. Artinya pendidikan ya terus mereka. Kalau saya lebih cenderung berpikiran yang perlu diperkuat kalau pertanyaan Bu Dila. Jadi apa yang perlu kita perkuat? Saya berpikiran ada dua orientasi kita dalam mengajar itu berorientasi materi, konten. Kita perdalam konten, tapi konten itu kan selalu tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Saya lebih cenderung bagaimana kita memberi pengalaman belajar yang mumpuni kepada mahasiswa kita untuk menghadapi masalah-masalah di lapangan. Jadi pengalaman belajarnya yang perlu kita perkuat sehingga dengan pengalaman belajar dia bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan pertumbuhan yang terjadi di tengah masyarakat. Termasuk tadi peningkatan kompetensi itu, karena contohnya BK saja kan mengalami perkembangan yang besar. Itu kalau tidak diiringi dengan pengalaman belajar yang kuat, itu
saya kira mahasiswa kita tidak cukup memadai memikul atau memiliki kompetensi yang diharapkan. Saya kira bukan hanya BK, seluruh mahasiswa prodi, PAI juga begitu. Pengalaman belajar PAI-nya, dia bisa membaca kitabnya atau tidak, dia bisa belajar atau tidak. Benar. Apalagi kalau teknologi, saya kira begitu. Jadi saya berpikiran begitu, pengalaman belajarnya yang perlu diperkuat anak-anak kita sehingga dia bisa belajar lebih cepat merespon seluruh perkembangan pengetahuan. Itu aja dari saya, Bu Ani. Terima kasih Pak Charles. Memang berpendapat Ani. Oh ya, Bu Dekan ngomong. Silakan. Karena Bu. tadi Ani menyapa Dekan kan. Iya Bu, silakan. Terima Bu. kasih Bu Dila, Bu Miss Eliza, materinya sangat menarik. Terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Eliza atau Miss Eliza tadi tentang perkampungan Inggris yang pernah ada. Ini juga PR bagi kita IAIN Bukit Tinggi khususnya untuk program studi PBI. Ini bisa kita tindak lanjuti untuk kedepannya pengabdian dosen kita, bagaimana bisa kita menghidupkan kembali kampung itu. Ini mungkin kita perlu ke Miss Eliza mendapatkan data kenapa ini ditutup lagi gitu. Setelah itu dibuka, kemudian sudah eksis di tahun itu, kemudian beberapa tahun kemudian ditutup. Kira-kira apa yang melatar belakangnya ditutup kembali tersebut? Karena dari data-data yang bisa kita dapatkan nantinya itu bisa kita analisis sehingga bisa jadi pengabdian dosen-dosen PBI kita bekerjasama dengan mahasiswa PBI kita bisa kita arahkan ke kampung bahasa Inggris tersebut. Kira-kira bagaimana Miss Eliza? Kalau misalnya kita arahkan pengabdian dosen dan mahasiswa kita bahasa Inggris ke sana, di samping jaraknya tidak jauh dari kita, dari kampus, kemudian juga masih dalam wilayah agam. Nah, insya Allah nanti itu akan bisa kita tindak lanjut. Kemudian terkait dengan saya respon dulu boleh Bu Dekan? Ya, silakan Miss. Sebenarnya bukan ditutup ya Bu Dekan ya, tapi berhenti begitu saja. Tapi kenapanya itu belum saya dapatkan datanya, karena data yang saya tampilkan hari ini baru kemarin, itu pun hanya lewat WhatsApp, telepon lewat WA aja. Jadi karena susahnya menghubungi beliau, jadi baru dapat data sekarang dan hanya sekian yang baru saya dapatkan. Kemarin juga sudah saya tanyakan hal yang begitu, tapi tidak terjawab sama beliau kenapanya. Oke. Saya juga berpikir bahwa kita bisa mengadakan pengabdian di sana dan kita juga bisa memanfaatkan tempat di sana bagi mahasiswa kita untuk mengadakan semacam praktek sebelum ke lapangan. Sebenarnya itu sangat bagus bagi mahasiswa kita. Tidak perlu bersusah payah untuk mencari audiens bagi mereka untuk mereka ajar gitu. Sekian Bu Dekan. Mungkin bisa kita buat planning atau proposalnya untuk kita buat bagaimana kalau kita jadikan perkampungan bahasa Inggris di sana itu punya kita IAIN Bukit Tinggi. Karena nanti kita sudah diberikan amanah